Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kembali lagi dengan Bu Ninis. Tentunya kita akan belajar IPA atau sains pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Eee, Kali ini, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem organ. Ya, sistem organ apa? Nah, sebelumnya di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan, di mana sistem organisasi kehidupan dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan membentuk suatu individu atau yang kita kenal sebagai organisme, seperti itu. Baik, sistem organ yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi akan kita pelajari organnya beserta fungsinya yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan share materinya tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, bisa kalian lihat di layar ya bahwa sistem ekskresi pada manusia itu terdapat 4 organ. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua paru-paru, hati, dan kulit. Nah, nanti kita akan pelajari nih satu persatu nama organ beserta fungsinya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi adalah pembuangan sisa metabolisme dari tubuh. Ayo, siapa yang tahu apa itu metabolisme? Ya, metabolisme adalah pengubahan energi dari makanan ataupun minuman yang sudah kita konsumsi. Ya, tentunya dalam proses tersebut akan menyisakan limbah ya, metabolic waste atau limbah metabolisme. Ada karbon dioksida, ada air, ada garam dan juga urea. Nah, limbahnya itu akan berdifusi dari sel ke dalam darah dan kemudian keluar dari tubuh melalui berbagai organ. Nah, organ tersebut yang kita sebut dengan organ sistem ekskresi. Kita ke organnya ya. Yang pertama ada lungs atau paru-paru, kemudian ada liver, ada skin atau kulit, dan keempat adalah kidneys atau ginjal. Kita ke organ yang pertama yaitu paru-paru atau lungs. Manusia memiliki dua paru-paru bagian kanan dan kiri ya. Nah, paru-paru itu sendiri berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh ya pada proses apa? Proses pernafasan. Jadi si paru-paru ini selain masuk ke dalam organ sistem ekskresi, dia juga masuk ke dalam organ sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, mengapa lungs masuk ke dalam sistem ekskresi? Karena karbon dioksida merupakan hasil dari respirasi sel atau metabolisme tadi, di mana kalian perhatikan yang ini, di mana proses respirasi sel itu membutuhkan yang namanya glukosa, dan oksigen. Tentunya oksigen itu masuk dalam sistem respirasi. Saat glukosa berproses dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida, air, serta tenaga ataupun energi. Nah, makanya lungs ini atau paru-paru masuk ke dalam sistem ekskresi. Ternyata karbon dioksida sudah tidak dibutuhkan nih dalam tubuh, makanya dia harus dikeluarkan seperti itu. Lanjut organ yang kedua yaitu liver. Apa itu liver? Ya, liver adalah hati. Nah, ternyata di hati juga, apa namanya, ada proses yang harus dilewati ya, untuk mengeluarkan limbah atau
sisa hasil metabolisme. Nah, di sini liver also performs excretory function which are as follows. Yang pertama adalah bile pigments. Bile pigments atau pigmen empedu diproduksi di hati yang dikeluarkan di saluran pencernaan. Nah, pigmen empedu ini berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ya, kemudian hati mengubah zat beracun berbahaya menjadi zat tidak berbahaya yang terbentuk selama aktivitas metabolisme. Nah, liver atau hati ini juga berfungsi untuk memecah dan membuang kelebihan asam amino atau bentuk kecil atau bentuk partikel kecilnya dari protein. Selain memecah asam amino menjadi urea, di dalam hati juga terjadi yang namanya breakdown red blood cell atau memecah sel darah merah. Ada yang tahu dari kalian usia sel darah merah kita itu berapa hari? Ya, 120 hari atau sekitar kurang lebih 4 bulan. Ternyata sel darah merah itu memiliki usia. Saat sudah 120 hari, maka sel darah merah di dalam tubuh akan menjadi usang. Nah, saat usang itulah dia akan dirombak di dalam hati, dipecah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin itu apa? Bilirubin dan biliverdin adalah zat warna pada feses dan urin, seperti itu. Ternyata warna urin, warna feses yang memiliki warna yang khas itu dihasilkan dari pemecahan sel darah merah. Oke, baik. Selanjutnya ada kidneys atau ginjal. Ginjal kita memiliki dua ya, berbentuk seperti kacang ya, satu di setiap sisi tulang punggung. Masing-masing memiliki 1 hingga 2 juta nefron. Nah, nefron inilah yang menjadi bagian penting dalam proses penyaringan darah. Nah, fungsi dari kidney itu apa? Main function is filtration. Nah, dia adalah berfungsi untuk menyaring darah. Ya, menyaring darah. Kita akan melihat struktur nefron seperti ini pada ginjal. Nah, disinilah terjadi yang namanya proses penyaringan darah. Proses penyaringan darah terdiri dari 3 tahap. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama adalah proses filtrasi, yang kedua reabsorpsi, kemudian augmentasi. Kita lihat dulu struktur anatomi dari nefron ginjal. Di sini ada yang namanya kapsula Bowman, kemudian glomerulus, ya, kemudian ada tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal, serta lengkung Henle dan saluran pengumpul. Nah, kita akan pelajari bagaimana tahapan-tahapan darah berubah menjadi urin yang kita keluarkan secara rutin ya. Kalau kita banyak minum, maka urin akan berubah berwarna apa? Kalau kita kurang minum, yang terjadi pada urin itu seperti apa? Nah, ternyata itu adalah berkaitan dengan organ ekskresi yang bernama ginjal ya. Baik, kita akan melihat proses yang terjadi pada ginjal. Yang pertama adalah filtrasi. Pada tahap ini terjadi penyaringan zat beracun yang terjadi di badan Malpighi. Pada badan Malpighi ini, kapsula Bowman menyaring zat-zat dari darah yang ada di glomerulus. Dan darah masih banyak mengandung air, garam, gula, urea, dan lain sebagainya. Nah, ternyata si filtrasi ini terjadinya di glomerulus.
ya, di mana hasil filtrasi ini bernama urin primer. Kenapa dinamakan urin primer? Karena urin tersebut masih mengandung zat-zat yang masih digunakan atau masih berguna oleh tubuh. Ada air, ada garam, gula, urea, dan lain sebagainya. Ternyata itu ada yang masih digunakan tubuh dan ada yang tidak. Sehingga pada proses filtrasi ini urin primer akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari glomerulus selanjutnya dialirkan menuju TKP atau tubulus contortus proximal. Nah, di TKP ini urin primer mengalami penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna tadi. Ada gula ya, ada airnya juga masih ya. Hasil filtret tubulus itu berupa urin sekunder. Di dalam urin sekunder ini tidak terdapat zat yang berguna bagi tubuh, mengandung urea tinggi, ada garam ya. Nah, itu adalah hasil dari reabsorpsi. Oke, reabsorpsi terjadi di mana? Di TKP atau tubulus contortus proximal menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya kita lanjut ke proses yang ketiga yaitu augmentasi. Nah, augmentasi ini adalah pengubahan atau proses urin sekunder di dalam TKD atau tubulus contortus distal. Pada tahap ini terjadi proses augmentasi yaitu penyerapan air dan penambahan zat-zat seperti H+, K+, kreatinin, dan urea di dalam urin. Sehingga urin yang dikeluarkan itu benar-benar sudah tidak berguna lagi. Hasil berupa urin yang sesungguhnya yang disalurkan melalui tubulus colectivus ke pelvis renalis. Nah, ternyata saat kita mengkonsumsi, apa namanya, minuman ya, minuman-minuman tinggi gula, bukan air putih ya, ada kopi, ada teh, itu tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sering dalam, jangka waktu sehari. Kenapa? Karena dia akan memperberat kerja ginjal. Karena yang berfungsi untuk menyaring darah adalah ginjal. Lalu yang baik apa? Yang baik adalah minum air putih. Dengan banyak minum air putih, maka kita membantu proses kerja ginjal. Dia menjadi mudah gitu ya berprosesnya. Karena pada proses filtrasi, reabsorpsi, augmentasi itu dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada urinary system. Urinary system saat darah sudah disaring oleh ginjal berupa urin, berubah menjadi urin ya, kita akan melanjutkannya ke urinary system. Di situ ada, eee, saluran urin dari ginjal, kemudian ureter ya, urinary bladder yang kita kenal dengan kantung kemih, kemudian uretra. Ureter itu penghubung dari ginjal ke kantung kemih. Saat darah sudah melalui 3 tahap proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, maka si urin akan disalurkan ke kantung kemih melalui ureter. Selanjutnya, di dalam urinary bladder akan menyimpan urin sementara hingga penuh. Nah, saat penuh kita akan merasakan, aduh, pengen BAK gitu ya, buang air kecil. Nah, yang selanjutnya dari urinary bladder ini akan disalurkan ke uretra, mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, jadi salurannya adalah kidney, ureter, bladder, dan uretra. Selanjutnya, organ terakhir adalah skin. Skin atau kulit. Nah, kalau kulit kira-kira mengeluarkan apa nih? Nah, iya betul, membuang garam dan sisa metabolisme sel tubuh lainnya melalui keringat dan mengatur suhu tubuh. Keringat itu dikeluarkan biasanya saat apa? Saat panas, saat kita
beraktivitas. Nah, maka kita akan berkeringat. Ternyata keringat itu adalah sisa hasil metabolisme, ya, di mana di dalam keringat itu terdapat kandungan garam. Jadi kandungan garam ini harus dikeluarkan nih. Kalau tidak dikeluarkan di dalam tubuh, maka terjadi satu penyakit seperti itu ya. Selain itu, keluarnya keringat juga sebagai tanda bahwa suhu tubuh kita sudah meningkat. Jadi harus dikeluarkan keringat untuk menyesuaikan kembali suhu tubuh kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.